Tapi kemunculan Agus Mulyadi dan Kalis Mardiasy yang asli sebagai cameo pun cukup menghibur. Film drama romcom ini nyatanya nggak menjual banyak hingar-bingar, promosinya juga masih dalam batas standar, mungkin karena yang main bukan aktor-aktor besar. Banyak adegan-adegan yang sederhana tapi penuh makna. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Seni Memahami Kekasih adalah film drama romcom yang disutradarai Jehan Angga. Film ini dibintangi Feby Rastanti, Elang L. Gibran, Siska Saras, Devina Aurel, Desi Genoveva, Inaima, Yusril Fahriza, Benedictus Siregar, dan lain-lain. Film ini mengangkat kisah cinta dua manusia biasa mirip dengan kisah cinta kita semua. Kalis diperankan Feby Rastanti, perempuan biasa-biasa saja jatuh cinta kepada Agus yang diperankan Elang L. Gibran, cowok yang kelihatannya nggak ganteng yang biasa-biasa saja juga, namun percaya dirinya selangit. Saat keduanya hampir jadian, ketakutan akan masa depan dan ekonomi yang pas-pasan menghantui. Hampir sama dengan kisah-kisah para jelata yang terlibat percintaan yang bersenggolan dengan masalah ekonomi. Lewat kacamata Kalis, film ini akan menuturkan kisah perjuangan Agus yang noraknya nggak ketulungan, serta lika-liku Kalis sebagai perempuan yang mewakili perasaan semua perempuan saat sudah dekat dengan keputusan, lamaran, atau bubaran. Semuanya ada seninya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Seni Memahami Kekasih adalah film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Agus Mulyadi, yang menceritakan perjalanan kisah romansa koplak antara Agus Mulyadi dengan Kalis Mardiasy yang dituturkan dari point of view Kalis. Di awal film kita bakal disuguhi perjalanan hidup Kalis dari pertemanannya dengan geng sekolah. Film mengalir lewat jalur komedi. Bagaimana perkembangan karakter seorang Kalis yang kritis, idealis, mandiri, dan menggemari Firsa Besari ini digambarkan dengan santai, namun tetap fokus pada alurnya. Kebetulan saya belum membaca novelnya, apakah memang isi buku yang ditulis Agus Mulyadi ini adalah tentang kiat-kiat perjalanan Agus Mulyadi nembak Kalis, atau memang sama dengan apa yang diceritakan dalam film ini? Tentang bagaimana sosok Agus muncul jemunuk dalam kehidupan Kalis, mengisi kekosongan ruang rasa Kalis sekaligus menghantui kalbu Kalis yang memang mendambakan kebahagiaan dengan seseorang. Orang yang bentukannya ala kadarnya seperti Agus, tapi memiliki kuota hati dan pikiran yang luar biasa bagi Kalis. Film ini sangat sederhana, menggambarkan kisah cinta yang diceritakan dengan dinamis. Nggak ada gambar-gambar mewah, elegan, dan hedon. Agus Mulyadi bukan Ika Natasha yang harus ke New York untuk berbagi kisah romantis. Cukup Solo Jogja saja, film ini udah cukup kuat mewakili kisah cinta Kalis dan Agus. Gak ada karakter satupun yang mentereng di film ini. Semuanya nampak alami biasa saja. Agus Mulyadi sepertinya juga sudah terbiasa menjual kemiskinan dan kesederhanaan fisiknya sebagai piranti yang bisa diutak-atik dan menjadi daya tarik yang memancar dari dirinya. Sehingga nggak sedikit banyolan-banyolan kocak dan menggelitik yang seringkali muncul di beberapa scene di film ini. Entah yang keluar dari celetukan dan pola tingkahnya Kalis, atau juga yang muncul dari dialog-dialog dan gesturnya Agus. Kadang adem, kadang bikin mesam-mesem, dan kadang bikin gergeten. Kalau kata orang Jawa bilang, aku siki wis elek kakean gaya tapi ngangeni. Gitulah ya kira-kira. Rasa-rasa yang menjungkir balikkan kehidupan Kalis membuat film ini menjadi terkesan bertele-tele. Memang sih sangat terasa real. Tiba-tiba hubungan yang enak-enaknya berjalan, mendadak stuck, kemudian hilang, gak ada kabar. Hingga memunculkan pertanyaan serius yang serius. Kamu serius gak sih sama aku? Kata-kata yang sering kita jumpai bukan? Di saat kita sudah jalan nih terlalu jauh dengan pasangan, tapi belum nemu titik kejelasan mau dibawa kemana hubungan ini. Yang satu meminta kepastian, yang satu menuntut kesabaran. Kita sebagai penonton mah cuman bisanya cengar-cengir aja sambil ketawa karir dan bergumam, gue pernah loh ada di posisi kayak gitu. Tai banget sih. Kalis dan Agus adalah kita, gambaran rakyat jelata yang memulai berjuang hidup dari nol dengan lika-liku hidup yang unyu-unyu. Background kesederhanaan yang sangat kental dan gak memiliki beban bahwa hidup harus seperti kisah cinta yang di film-film.
Seandainya banyak produser film yang melirik kisah-kisah kayak gini, mungkin akan banyak gen-gen baru yang sadar bahwa hidup itu nggak melulu tentang jadi orang kaya yang kerjanya cuma tidur-tiduran. Selain mengisahkan pergumulan dua insan anak manusia yang dimabuk cinta, film ini memiliki plot lain yang agak-agak. Kisah Rahayu dengan Akmal, awalnya saya masih baik-baik saja ketika Rahayu memutuskan untuk bercerai dengan suaminya karena KDRT. Namun seiring berjalannya waktu, bentuk-bentuk romantisasi atas rantai KDRT ini sedikit kelihatan. Agak ketar-ketir sih awalnya, tapi ketika film menjelang akhir, ternyata film mengambil keputusan yang tepat. Kalis berhasil sebagai aktivis feminis. Feby Restanti dan Elang L. Gibran memiliki chemistry yang pas untuk memerankan masing-masing karakternya. Apalagi Gibran yang memang memiliki dialek Jawa yang lebih kental ketimbang Feby dalam memerankan Kalis. Tapi hal tersebut nggak mengurangi nyawa yang sudah mereka bangun dari awal. Karena bagaimanapun juga, pondasi film ini memang berporos pada mereka berdua. Dan hal ini diuntungkan dengan para pemain pendukung yang nggak mau kalah dalam penampilannya. Masing-masing bersinar dengan caranya. Dan karakter Bapak Kos, Pak RT, orang tua Kalis, dan semua karakter pembantu lainnya hampir nggak ada yang mengecewakan. Bahkan saat kemunculan Firsa Besari, satu bioskop bersorak. Agak-agak lebay sih. Tapi kemunculan Agus Mulyadi dan Kalis Mardiasi yang asli sebagai cameo pun cukup menghibur. Film drama romcom ini nyatanya nggak menjual banyak hingar-bingar. Promosinya juga masih dalam batas standar. Mungkin karena yang main bukan aktor-aktor besar. Banyak adegan-adegan yang sederhana tapi penuh makna. Musiknya juga pas di telinga. Hidupkan baik-baik saja yang dinyanyikan Firsa Besari memang sangat pas menggambarkan kisah cinta mereka yang sederhana apa adanya tapi bahagia. Dan pada akhirnya seni memahami kekasih memang akal-akalan Agus Mulyadi dalam menjalani hidup yang mungkin bagi sebagian orang katanya nggak adil. Semua ada garisnya masing-masing, Agus paham benar itu. Maka dari kejarlah mimpi dan citamu, pertebal percaya dirimu, jangan pernah putus asa, wajah biasa aja tapi terkenal sudah cukup. Nggak usah bingung mau milih Honda Brio atau Fortuner, dua-duanya fungsinya sama, kalau mau lebih nampak gagah ya pakai kuda aja. Karena sesuai dengan kata pepatah, yang ganteng akan kalah sama yang lucu dan unik. Abstrak, baca abstrak. Demikianlah video reaksi dari film Seni Memahami Kekasih yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.